juga Angela di mid lane. Mereka tuh harus jalan barengan, Ranger Mas. Mereka tuh kayak layaknya Carmilla Sicilian, yang dimana ada benangnya kan untuk pasif. Betul. Nah, dia tuh nggak boleh misah. Karena apa? Karena Chow yang sekarang lebih punya damage, lebih bisa memberikan penetration fisikal. Sementara Angela, dia nggak cover dari belakang untuk heal up-nya. Dan pick terhadap Chow Angela ini, mungkin tujuannya adalah untuk mendinai rotasi dari Julian. Ketika Julian udah di level yang ketiga, dia udah bisa ngerusuh atau invade terhadap jungle dari lawan-lawannya. Oke, kita akan menyaksikan membuka dari tim E7 berhasil mendapatkan kemenangan valid mereka dengan 3-0 tanpa balas, atau setidaknya S2G Esports mendapatkan 1 poin dalam kekalahan mereka hari ini. Dan ini dia, Land of Dawn, Kazue dengan Ling. Tentunya berporos kepada sang veteran panggung internasional. Karena Kazue paling sering untuk absen atau hadir di gelaran internasional mewakili Turki. Sementara itu kalau kita lihat, untuk start dari Orange Buff, ini mungkin akan sedikit lebih pasif dari Link-nya, tapi setidaknya dia akan memiliki Purple Buff yang lebih lama durasinya ketika menuju ke turtle setup yang pertama. Pick terhadap KJ dari Erwin dengan follow up damage dari Julian. Apakah ini akan cukup karena lihat poke damage early game-nya? Ini yang harus dijalankan sama teman-teman dari S2G Esports. Chow dan Angelanya nggak boleh terpisah. Oke, tapi nampaknya kalau dia mau masuk untuk mendapatkan Karo, tapi untungnya Karo masih ada 1 buah Cyclone Eye. Karena kalau tidak, wah itu lumayan loh, Prof. Ya, dan Karo berperan sebagai roamer. Begin yang akan mendapatkan level keempat terlebih dahulu sebagai mid lane. Yes. Dan tidak melupakan bagaimana Composite Blast dan kejar kali ini. Akan coba dikejar, akan coba dihajar. Flicker for defensive dari para pasukan S2G Esports. Mereka berhasil mendapatkan sedikit chance untuk memberikan keadaan retribution setelah dikeluarkan. Mencoba mencari jalan untuk pulang dari seorang Kazue. Dan untungnya tidak ada, bisa coba dihajar. Tapi ingat, Beckett tidak ada lagi flicker. Kalau dia masuk ke dalam dan tiba-tiba nanti adanya Enhance Chain. Kok tadi chance-nya Enhance Chain tuh besar banget tuh tadi, Bro. Ya, Enhance akan menjadi sebuah jawaban, apalagi kalau kita ngomongin soal early game. Dia tinggal pilih, dia mau damage, escape, atau chain CC-nya. Karena dengan adanya hide on bush, kali ini pegang take over juga di turtle yang pertama ini kayaknya bakal menjadi sebuah keuntungan. Mengingat untuk Link, dia butuh banyak banget waktu untuk bisa adu retribution, apalagi ketika levelnya sama. Ranger masih ingat, Link tidak bisa lama-lama untuk setup di Lord Dance. Oke, menuju ke arah depan sana, Chan masih berada di level 3, belum bisa melakukan imitasi terhadap tim S2G Esports. Meanwhile, NTT7, mereka udah harus memberikan informasi kalau mereka sudah standby berada di arah pit turtle. Yang sudah dipastikan kalau Kazue akan melepaskan defense judgment for nothing karena tidak ada yang bisa dia dapatkan, sedangkan flickernya terbuang sia-sia. Ya, terbuang sia-sia. Mungkin kita bisa bilang nanti akan ada Divine Judgment yang defensif. Tapi untuk sampai saat ini karena tidak ada pertikaian di area turtle, tidak ada trade juga yang terjadi. S2G Esports akan kehilangan turtle yang pertama. Sementara NTT7 setidaknya dia punya shield dari turtle buff untuk bisa bertahan hidup dan melakukan ganking. Udah mulai coba di checking bush untuk para pasukan dari tim S2G Esports. Mereka punya power of pick over kalau mereka mau main ke arah Roger. Walaupun Roger dengan adanya Purify sekalipun, tapi ini agak cukup berbahaya kalau mereka buying time-nya untuk Roger. Memang target utamanya Kazue dapetin full terhadap item mereka yang miliki. Tapi Roger itu counter link-nya loh, Prof. Ya, counter para assassin ya. Dimana dengan adanya power dari hybrid defense ketika wall form ini akan mengganggu sekali, tapi the way of Dragon. Tapi lihat si Kipo, dia biasanya terlalu sakit di depan sana dan bahkan Heartguard hampir saja masuk. Kalau Heartguard masuk, disengage, dan ini akan menjadi kerugian untuk tim S2G Esports. Oke, dengan adanya Link, si Gibung gak bakal menjadi the main carry, gak bakal jadi the main character untuk kali ini dengan draft yang menuju kepada komposisi team fight 2 damage dealer. Sementara NTT7 berbanding terbalik. Di sini hide on bush, dia hanya akan menjadi tangga awal agar nantinya Fury bisa melakukan eksekusi. Ya, di balik itu semua kita lihat S2G Esports, mereka coba untuk memberikan pressure Profesor KB di arah gold lanernya supaya Rogernya tidak terlalu bersinar. Bahkan lihat dengan first take over. Take over. Orange buff masih oke.
tanpa adanya retribution. Dan bahkan Kazue tidak memiliki retribution. Kalau itu info valid akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Entity 7. Sudah bisa dipastikan kalau dia akan dikontes Kazue terhadap para pembuffnya Profesor. Ya, aku setuju, apalagi untuk sekarang kontes terhadap purple buff masih sangat-sangat possible. Dan melihat adanya link di depan sana, kemungkinan besar kita akan melihat tim fight secara paksa ingin dilakukan. Penalty zone telah dikeluarkan, maka fokus dengan Table Zone dan high down push. Kali ini mereka akan coba ditumbang yang first spot di tangan para pasukan dari tim S2G Esports. Dan bahkan Kazue menjadi satu orang yang harus kehilangan point kill. Meskipun begitu, S2G Esports mereka masih mau lebih. Mereka mencoba untuk mentargetkan Erwin dan juga Chan. Tapi sayangnya The Way of Dragon akan coba di tangan Chan juga. Para pasukan S2G, mereka gagal untuk melakukan siapapun yang bisa mereka makan. Karena nampaknya tim dari S2G Esports hanya cukup mendapatkan Marquinhos dan juga high on bush. Ya. Untuk sekarang pertukaran point kill akan berada di tangan dari S2G Esports. Trade-nya mereka dapatkan. Tapi jujur melihat Entity 7 dengan dodge yang begitu indah dari high on bush. Kalau dia punya item yang lengkap seperti Winter Crown, ini akan menjadi sebuah jawaban agar nanti penalty zone atau bahkan Tempest of Blade itu bisa di-dodge. Lagi-lagi, menang point kill tapi tidak dengan objektifnya. Sekarang S2G Esports tetap harus keep up dengan level. Dan keep up juga dengan item yang bisa mereka dapatkan secepat mungkin. Karena late game adalah tempat mereka untuk bersinar. Lihat Erwin di depan sana bakal coba di-poking abis-abisan. Dan bahkan para pasukan S2G mereka sudah melihat Erwin bisa di-kick. Dengan begitu, yang standby on position mementar pasukan dari tim S2G Esports, bahkan dia nggak bisa dapetin turret dari bottom lane. Udah standby loh di dalam bus. Untuk coba untuk nge-defend bisa sebenarnya, tapi ya memang tidak bisa. Kalau dia masuk sembarangan, dia akan tumbang. Yes, dan untuk sekarang Konsep gaming, dan dia mencapai juga arah satu suara Lunar. Instant point kill gagal didapatkan, meskipun begitu Lunar tetap tumbang. Tapi para pasukan dari tim S2G Esports memiliki keuntungan dan adanya Link. Free hit di arah top lane. Tapi kalau Link sekalipun masuk, tidak ada target yang utama. Hard on push kali ini, one last hit. Tapi tidak bisa didapatkan oleh para pasukan tim S2G Esports karena Sword sebenarnya sudah dikeluarkan. Tapi para pasukan S2G, mereka kehilangan si Gibum karena hardcut sudah ditahan oleh seorang Kazue. Dan aku tadi melihat Kazue dengan sabar ketika Enhanced Sword-nya keluar. Para pasukan dari tim S2G mereka kembali lagi terhilangkan satu point kill. Dan ketika itu terjadi, S2G hanya bisa melihat Lunar ditembakin oleh Marquinhos dengan Primal Ward-nya. wow, eksekusi yang manis sebenarnya dari Kazue. Karena dia tadi bermain dengan Killing Spree Emblem, jadi dia bakal melanjutkan teamfight panjangnya. Oke, Gelon-chan! Kali ini ditendang dan pakai penalty zone. Nampaknya Gelon-chan berhasil selamat di depan sana. Gelon-chan still survive in the mid lane. Dan bahkan S2G Esports kali ini dimakan kembali. Mungkin one last hit. Satu retribution ternyata tidak bisa membuat para pasukan S2G selamat. Dan Lunar, flicker for defensive yang membuat dirinya pulang. Tapi sayangnya, Kazue akan membayar situation. Masih coba dihantam. Satu top lane for defensive. Dan ini dia, Kazue gagal terperangkap. Meskipun begitu, tim S2G mereka masih mau like pass. Serigala berbulu domba berhasil mendapatkan satu point kill atas sosok seorang Kazue. Terlalu lama show up di area mid lane dan membuat sebuah gerakan baru dari Roger dengan Wolform. Dia datang dengan eksekusi yang manis. Lycan Punch, damage-nya pun cukup. Apalagi dia sudah punya Windtalker, jadi ada critical damage yang bisa dia berikan sedikit di sana. On the way, endless battle. Fury akan menjadi eksekutor yang mengerikan nanti di momen mid game to late game. Apalagi kalau dibandingkan damage dengan Kazue yang walaupun sudah memiliki satu beban segar Fury, tapi untuk bisa menumbangkan Fury, dia bakal kesulitan banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal Fighters versus Assassin. Di sini mau dari sisi manapun Fury akan sangat sulit untuk di take down kecuali oleh si Gibum. Tabrak aja lah. Dia mendas menunjukkan seorang Lunar. Bahkan para pasukan dari tim S2G Esports kali bisa menyelamatkan dia. Hardguard dari Karo pun tahu tidak bisa masuk. Sekalipun masuk itu akan beli satu gratis dua. Buy one get two free. Bakal jadi rugi banget sih. Buy one get two free? Iya, buy one get two. Udah pasti bakal jadi keuntungan untuk Entity 7. Apalagi dengan damage yang cukup dan sekarang hanya berharap kepada sebuah split push yang bisa jadi jawaban. Tapi Kazue Iya. udah bisa terlalu lama. Ingat, dia udah pernah show up yang lumayan lama di area mid lane. Nah ini. Dan sekali aja dia misalkan show up lagi di area bottom lane, tuh nggak menutup kemungkinan mereka bisa langsung bergerak ke bottom lane dan mendapatkan poin-poin kill.
Oke, tapi lihat mungkin masuk ke arah sana, membuat satu buah wave break menuju ke arah Soto sana Roger. Tapi dengan adanya Purify Gaming, save the day for this time. Membuat para pasukan dari tim S2G, mereka bakal kehilangan Soto dari Flicker. Hide output. Dengan adanya Handsworth mencoba menyelamatkan kawan-kawanan dan Luna terperangkap kembali di depan sana. Luna ada penalti zone for defense membuat para pasukan dari tim S2G Esports. Oh my god, kita lihat di sini para pasukan dari tim S2G mereka hilang. Dan My mungkin God. satu-satunya cara untuk mereka bertahan adalah dengan membalikan keadaan untuk saat ini. Karena memang Enhanced Chain, Enhanced Sword, semuanya benar-benar memporak-porandakan formasi dari tim S2G. Dan ini yang sulit untuk teman-teman dari tim S2G handle. Damage yang cukup sehingga membuat mereka akan sedikit kesulitan karena mereka bisa tumbang satu demi satu ketika pick off bisa dijalankan. Ya, tadi itu dia Enhanced Chain yang Profesor yang coba kita dengar. Tapi kalau ngomongin dari segi skala damage yang diberikan, memang terlalu banyak dan instant pick off. Sekalipun kita lihat Lunar di sini, dia yang dimakan pun juga nggak masalah. Iya. Tapi ketika adanya Lunar yang dimakan, ini terlalu lama sih menurut aku waktunya Profesor. Dan kalau kita lihat untuk sekarang ketika sudah mendapatkan objektif demi objektif ya, sebenarnya teks Lord ya? on bush ya. Yang menuju ke arah Lord. Menuju ke area lane dari S2G Esports. Oke, tapi di arah top lane, kemudian ada tim Fight, Captain of Land telah dikeluarkan mereka. Dan bahkan kali ini para pasukan dari tim S2G berhasil mendapatkan satu poin kill. Profesor? Tapi apakah ini akan cukup? Karena setidaknya ini hanya akan nge-buying time, mendapatkan advantage dari teman-teman tim S2G juga kalau seandainya mereka harus ada yang terpick off satu demi satu. Dan untuk sekarang, dengan Lord yang mulai berjalan di bagian top lane, seharusnya ini akan menjadi sebuah jawaban juga kalau seandainya nanti kita bisa melihat apa yang akan dibawakan dengan metode pick off dari Kaja yang bisa diimplementasikan secara maksimal. Lordnya dengan sangat cepat mereka selesaikan. Oh my god. Ini dia permainan yang luar biasa. Tapi nampaknya dengan adanya Moskov, clear yang sangat cepat dilakukan oleh para pasukan dari S2G. Iya, dan kalau kita lihat itu tadi Lordnya begitu cepat untuk dieksekusi, tapi untuk sekarang di area mid lane kayaknya mereka bisa dibilang cukup ada sedikit resiko kalau seandainya mereka terburu-buru untuk membuka team fight-nya. Oke, Spear of Mystery tadi udah keluar ya. Spear of Mystery dia udah keluar, tapi nampaknya tidak terlalu berarti, tidak berhasil mengenai siapapun. Udah bahkan di depan sana. Oke, Rebel Ward. Ingat, linknya harus mundur ke arah belakang Profesor KB. Tapi kalau kita lihat ya, sedikit mungkin di area jungle di bagian top lane tuh. Ketika ya memang S2G juga bingung, mereka harus menahan terlebih dahulu, makanya mereka recall. Mereka menanti juga apa yang akan dilakukan, movement apa yang bakal coba untuk dibuat oleh Entity 7. Karena untuk saat ini Entity 7 berada dalam keadaan leading. Dan mereka tinggal menunggu untuk melihat bagaimana next step. Apakah ternyata Entity 7 yang akan membuat kesalahan? Atau Divine Judgment-nya miss? Atau malah The Way of Dragon-nya duluan yang mendapatkan Kaja? Lihat Kajanya Profesor. Kajanya membuka badan terus di depan sana. Mencari di mana bus berada, fokus menuju ke arah top turret. Kita lihat Moskov, damage-nya terlalu besar Profesor. Wah ini, lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin soal late game, Moskov akan sangat-sangat mengerikan sekali. Dan tentunya buying time harus mereka bisa lakukan karena mengingat Link dan juga Moskov memiliki power yang sepadan di late game. Jadi untuk sekarang, buy item ya udah pastilah. Kita menunggu bagaimana snowballing item yang begitu tinggi. Dan juga bisa menimbulkan efek lagi. Efek yang begitu positif tentunya untuk Link dan Moskov di late game. Untuk sekarang juga Lord akan mulai muncul. Apakah akan cukup waktunya untuk bisa memberikan sebuah game yang bisa menjadi game changer? Karena pressure-nya nggak lepas sama sekali dan Lord didapatkan harusnya. Ya, Lord didapatkan Profesor KB. Link berhasil mendapatkan para pembuffnya, tapi ini agak cukup sulit ketika mereka harus bertahan di saat kondisi Lord mendorong di 3 lane yang berbeda Profesor KB. Oke. Lord akan mendorong, push minion akan mendorong, semuanya akan coba untuk dimaksimalkan dengan momentum yang bisa mereka push dari 3 lane, top lane dan bottom lane. Tapi bottom lane-nya kayaknya harus di hold terlebih dahulu karena mid lane-nya akan sengaja untuk di-clear agar Lord-nya tidak terburu-buru untuk masuk ke area mid lane. Oke, Lord menuju ke arah mid lane. Para pasukan kali ini dari tim S7 bakal coba masa tim fight menuju ke arah mid lane. Di arah bottom lane, pecah sudah dikeluarkan. Tebakan kali ini para pasukan dari tim S7 mereka melakukan respawn dengan ada Lycan Pounce. Dan para pasukan dari tim S7 mereka kembali mempertahankan mid lane mereka.
Dengan adanya Hardcat udah mulai memasuki Carling, cuma melakukan sedikit buying time, tapi flickernya Profesor satu persatu Bestunet akan coba dilucuti oleh para pasukan dari tim S7 Profesor. Ini bencana, Bester bukan dengan sangat bebas, gak ada lagi yang bisa diselamatkan. And then Sword untuk mundur ke arah belakang karena mereka tahu Moskov ada di depan mereka. Nafas panjang masih bisa dihirup oleh S2G Esports karena setidaknya mereka tidak kehilangan base mereka. Mereka masih mampu untuk mempertahankan bagaimana base terakhir nyawa mereka agar tidak dimenangkan oleh Entity 7, dan sekarang reset harus dilakukan dengan cepat. Walaupun kita tahu sendiri Fury dengan adanya Roger yang dimiliki, ini tidak menutup kemungkinan bahwa power yang tentunya masih bisa mereka bawakan dengan adanya Lycan Punch, dengan adanya power juga dari kekuatan yang dimiliki oleh Roger, walaupun sudah berkurang HP eksekusinya 4% ketika wall form. Tapi mau bagaimanapun, damage yang bisa diberikan dari Roger tetap stabil. Dan melihat lagi-lagi item yang dimiliki oleh para pemain dari kedua belah tim. Untuk game yang masih terbilang cenderung ke one-sided, otomatis Entity 7 memiliki item dengan kapasitas yang lebih banyak lagi dan menuju ke item-item late game seharusnya untuk sekarang. Oke. Lihat menuju ke arah top lane. Mereka mau coba untuk mencari, tapi Moskov ini menjadi kunci utama Profesor KB untuk mereka bisa bertahan nampaknya. Untuk late game, Yes. dan untuk piercing damage ketika Lord marching ke area dari base. Dan untuk sekarang, Oh, di arah bottom lane. enggak. Oh. Enggak, untung nggak ada target yang bisa di Divine Judgment, jadi kayaknya masih aman-aman aja. Ya. Kalau seandainya ada satu atau dua pemain yang terdeteksi di bottom lane, kayaknya akan sangat mudah untuk Divine Judgment bisa digunakan. Alright. Agak jauh sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal gold. Jauh sekali. Ya, Karena memang karena kalau misalkan mau menyusul gold sekalipun, aku merasa kayak ini akan menjadi berat kalau seandainya ternyata hanya dengan satu momen. Jadi butuh 2 atau 3 momen agar nanti S2G bisa membalikkan keadaan. Lord lagi jadi pilihan utama. Dan bahkan Lord kali ini mungkin kembali akan coba di tangan para pasukan dari tim E7 ya, Profesor KB. Ya. Dan untuk sekarang lagi-lagi menantikan momentum ya, karena Kaja bisa bermain dengan pick off, Chow juga bisa bermain dengan pick off. Tinggal menunggu siapa yang terlebih dahulu akan mendapatkan momentumnya. Dengan The Way of Dragon kah, atau dengan menggunakan Divine Judgment. Sekarang kita bakal melihat apakah akan ada gerakan dari S2G Esports. Apakah akan ada balasan juga dengan serangan cepat yang bisa dibawakan oleh mereka. Mengingat untuk sekarang Lord hanya akan menjadi umpan. Ingat, Lord hanyalah bait. Dan mereka bisa bawakan kali ini dengan The Way of Dragon. Oke, The Way of Dragon. Tampaknya kali ini langsung ada Moskov yang bisa melakukan clear. Kembali lagi dari top lane. Divine Judgment belum dikeluarkan. Para pasukan dari tim S2G kali ini masih bertahan, Profesor. Wow. Oke. Melihat kali ini dengan adanya gerakan juga yang dimana membuat mereka harus Pasti lihat di sini di arah top lane mereka coba untuk melakukan clear minion. Mau tidak mau, apapun yang terjadi kali ini mereka punya waktu yang banyak untuk bisa melakukan clear. Tapi 3 wave didorong secara bersamaan membuat para pasukan dari S2G mereka kebingungan di arah mid lane menuju ke arah low. Lihat di arah top lane sana, Ringin salah diri, Devitas mereka berhasil mendapat top lane foul defensif menuju ke arah belakang. Lihat S2G Esports, mereka masih coba untuk membalaskan free hit dari satu orang Moskov Hardcat. Kabur yang mau terjadi, dan ini bencana. Entity 7 take the game. It's a game 1. Oh my god. Group champion berhasil mendapatkan game mereka dengan 3 poin penuh.